Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua apa saja faedah yang bisa kita ambil dari masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar langsung ditunjuk oleh Rasulullah setelah wafatnya SAW, dan Abu Bakar ini memimpin relatif singkat. Nah, kenapa kemudian beliau yang langsung ditunjuk? Karena pada masa itu Abu Bakarlah yang paling mendekati kandidat yang layak untuk menjadikan khalifah, dan para sahabat yang lain pun merasa Abu Bakarlah yang sangat cocok. Meski relatif singkat, pada masa Abu Bakar ini ada poin penting yang perlu kita catat, yaitu pada masa beliau radhiyallahu anhu, beliau itu menumpas salah satu peristiwa yang namanya nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, selain itu ada poin berikutnya, pada masa Abu Bakar ini beliau identik dengan kepemimpinan yang berhati lembut. Pernah suatu kisah disampaikan oleh seorang sahabat bahwa Abu Bakar ini stop memberi bantuan kepada salah satu pembantunya. Kemudian datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang menegur bahwasanya kenapa Abu Bakar ini menghentikan bantuannya kepada orang tersebut. Nah, ketika setelah itu Abu Bakar sadar, maka Abu Bakar pun tetap melanjutkan bantuannya meskipun orang yang dibantu ini adalah telah menyakiti hatinya. Ya. Kemudian kita lanjut kepada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana kita tahu, adalah orang yang sangat tegas dan sangat tidak mentoleransi kesalahan. Sebagaimana kita tahu sebelumnya, beliau sebelum masuk Islam itu orangnya sangat bengis ya. Dan setelah masuk Islam, derajat Islam ini menjadi naik karena prestasi dan nama yang beliau pegang. Apa yang bisa kita ambil dari faedah kekhalifahan Umar? Pada masa Umar radhiyallahu anhu, Islam memperluas ya dan menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi seperti Syam. Kemudian selanjutnya pada masa Umar juga dibentuklah suatu instansi yang biasa disebut dengan Baitul Mal, yang di sana menyelenggarakan seperti penggajian, perpajakan, dan urusan finansial lainnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Pada masa Utsman, jadi kita balik dulu sebentar pada masa transisi kepemimpinan Umar. Ya, waktu itu sebelum Umar wafat, Umar mengumpulkan nama-nama yang bisa menjadi kandidat seperti Utsman, Ali, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Zubair bin Awam. Nah, dari nama-nama tersebut yang menjadi pilihan adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini terkenal dengan kemahirannya membaca dan menulis. Beliau juga sangat rasional dari segi akal. Berdasarkan yang kita pelajari, Utsman ini bertipe kepribadian pragmatis dan melankolis, sehingga beliau itu tidak banyak berkomunikasi tapi banyak bekerja dengan tangannya. Ada dua poin yang bisa kita ambil, yaitu pada peristiwa sumur Raumah. Kala itu sebuah sumur dikuasai oleh seorang Yahudi, dan Utsman ini berkehendak untuk mengambil alih kepemilikannya agar kaum muslimin bisa memanfaatkan air tersebut. Yaitu Utsman menego untuk membeli setengah satu hari, dan kemudian hari berikutnya dimiliki oleh Yahudi. Namun kecerdikan Utsman adalah pada hari kaum muslimin jatahnya mengambil air, itu Utsman memerintahkan mengambil dua hari sekaligus dalam satu hari. Jadi hasilnya lambat laun pun jatah milik Yahudi pun berkurang, sehingga pada akhirnya orang Yahudi pun menyerah dan menjualnya sepenuhnya kepada Utsman.
Yang kedua, pada masa Utsman ini banyak mulai terjadi konflik internal, yaitu suatu tokoh musuh Islam bernama Abdullah bin Saba menyebabkan fitnah sehingga yang membuat akhirnya Utsman ini terbunuh. Kita lanjut kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali ini memiliki kekhususan, yaitu beliau menikahi 2 putri Nabi, sehingga beliau dijuluki dengan Zunnurain. Pada masa Ali itu, dalam sejarahnya terjadi banyak percekcokan antar sesama kaum muslimin. Pada masa Ali juga muncul kelompok-kelompok penyimpangan, yaitu Syiah dan Khawarij, yang mana pada masa akhir hidupnya Ali ini dibunuh oleh seorang Khawarij. Apa yang bisa kita ambil dari sejarah kepemimpinan Ali? Nah, pada masa Ali ini yang bisa sangat kita jadikan pelajaran adalah bagaimana meskipun yang terjadi percekcokan adalah sesama kaum muslimin, Ali itu tetap mengedepankan husnuzon pada suatu perang, yaitu perang Jamal. Meskipun yang dihadapi adalah Aisyah, tapi pada masa itu dia berusaha bagaimana agar peperangan itu tidak menyakiti, ya, karena dia tahu yang dihadapi adalah sesama kaum muslimin dan memiliki keutamaannya masing-masing. Kemudian pada akhirnya Ali pada wafatnya dia dibunuh oleh seorang Khawarij, karena Khawarij ini membenci Ali. Dia menuduh Ali ini mengambil hukum selain hukum Allah, padahal Ali sudah berijtihad dan didukung oleh seorang sahabat yang utama, yaitu Abdullah bin Abbas. Baik, demikian yang bisa saya rangkum terkait kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.